Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Visi kami sebagai gereja hanya satu. Kami ingin membangun keluarga kerajaan surga dalam kebenaran. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada dalam channel ini dapat memberkati kita semua dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari persiapkan hatimu di hadapannya. Mari bersama nikmati hadirat Tuhan. Puji Dia, anak domba yang agung. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan.
haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami membuka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jadikan hamba juru bicara dan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap pesan yang disampaikan sungguh berasal daripada Engkau. Biar kebenaran-Mu menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Hamba serahkan pemberitaan firman ini dari awal hingga pada akhirnya. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kembali kita berjumpa di dalam ibadah raya secara online. Pada kesempatan ini saya akan bicara mengenai satu tema atau topik, bagaimana kita menghayati kehadiran Tuhan. Menghayati kehadiran Tuhan. Tentu kita menyadari dunia ada hari ini, semua terjadi bukan secara kebetulan. Tentu ada Tuhan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dialah pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Kalau kita melihat di atas langit kita ada langit, bahkan ada ribuan bintang, matahari yang tidak terhitung jumlahnya. Tentu alam semesta ini ada dan diadakan oleh tangan yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu ketika kita dihadirkan di dunia ini sesuatu yang dahsyat. Apalagi kita dipilih, kita diadopsi oleh Tuhan menjadi anaknya. Waduh, kita orang-orang yang istimewa dan beruntung boleh menjadi bagian dari kerajaan surga. Sebab sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah merancang kita. Bahkan pemazmur berkata Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Alkitab mencatat. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menghayati kehadiran Allah.
dimanapun dan kapanpun. Jangan cuma kita menghayati kehadiran Tuhan ketika kita pergi ke gereja, ketika kita beribadah seperti saat ini. Tetapi di tempat-tempat lain, di waktu-waktu lain, kita tidak pernah memperkarakan kehadiran Tuhan. Padahal Allah itu roh. Allah itu tidak dibatasi waktu dan ruang. Kehadirannya melingkupi jagat raya yang tidak terbatas. Tidak ada wilayah di mana Tuhan tidak hadir. Waduh, dengan menghayati kehadiran Tuhan ini, kita akan terbangun sikap hormat kita kepada Dia. Kita akan mengasihi Dia, kita akan mencintai Dia. Kita tidak berbuat sesuatu yang melukai hati dan perasaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita belajar menghayati Tuhan. Dia itu Allah yang hidup. Dia Allah yang dahsyat, yang punya jagat raya yang tidak terbatas. Jangan sampai kita tidak menghayati kehadiran Tuhan. Kalau jantung kita ini masih berdetak, tentu ada kehadiran Tuhan. Kalau kita masih sehat, bisa bernapas, kita harus menghayati kehadiran Tuhan. Dan orang yang menghayati kehadiran Tuhan, dia akan memiliki 3 ciri. Ciri yang pertama, orang yang menghayati Allah, dia tidak mudah berbuat dosa. Karena dia tahu Allah itu pribadi yang hadir dimanapun dan kapanpun. Sehingga dia tidak gampang berbuat dosa. Akan terbangun sikap takut akan Tuhan. Kita tahu Dia ada. Kita takut berbuat salah. Kita tidak mau melukai Dia. Memang kita bisa berbuat dosa, tetapi jangan hidup dalam dosa. Begitu kita berbuat salah, kita minta ampun. Kita berdamai dengan Dia. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan dan seterusnya. Kita minta ampun. Jangan sampai kita menjadi orang yang bebal. Kita menjadi orang yang bebal, yang tidak memikirkan perasaan Tuhan. Jangan sampai kita hidup dalam kubangan dosa yang akhirnya bisa menyeret kita kepada kebinasan abadi. Sebab upah dosa itu adalah maut. Maut itu berbicara bukan hanya kematian secara lahiriah atau fisik. Tetapi maut itu menunjuk keterpisahan seseorang dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Waduh Bapak Ibu, kalau seseorang sudah terpisah dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan satu-satunya, wah betapa ngerikan. Betapa menggentarkan jiwa ini. Sebab kematian manusia tidak meniadakan kesadaran kita. Waduh Bapak Ibu, justru ketika kita menutup mata, kita memiliki kesadaran apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita perbuat. Jangan seperti yang dikisahkan orang kaya dengan Lazarus. Orang kaya ini hidup dalam kemewahan, hidup dalam kelimpahan berkat. Setiap hari berpesta pora. Sementara ada seorang pengemis yang datang ke rumah orang kaya ini, hendak mengisi rasa laparnya. Tetapi orang kaya ini tidak menyambut Lazarus, karena hatinya sudah dipasung oleh dunia ini dan terbelenggu. Dan akhirnya Lazarus ini mati dalam keadaan kelaparan. Dan ketika Lazarus mati, Alkitab mencatat dia dijemput oleh malaikat Tuhan.
Selang beberapa lama kemudian, orang kaya ini juga mati. Baik miskin maupun kaya, mau terhormat mau tidak, semua manusia bakalan mati. Kita bakalan mati. Tinggal tunggu waktu. Hari ini kita masih muda, kita gagah, kita cantik, kita ganteng, kita berprestasi. Tunggu waktu. Waktu ini berjalan terus. Berjalan. Saya mau diam begini Bapak Ibu. Lihat jam tangan kita. Detiknya jalan terus. Walaupun sayanya diam. Jam ini terus bergerak. Dan tidak seorang pun bisa menghentikan perjalanan waktu. Makanya kita sadar. Begitu orang kaya ini mati, dia tidak dijemput oleh malaikat Tuhan. Sementara dia menderita sengsara, kita mencatat. Dan dia memandang ke atas. Bapak Abraham, tolong Lazarus ke sini. Aku di sini menderita kesakitan. Tolong berikan aku air setetes. Coba. Padahal waktu dia jadi orang kaya, jangankan satu tetes. Dia orang yang kaya, jangankan beli 1 galon, 2 galon, bila perlu yang punya pabrik dia beli. Tapi begitu dia meninggal, dia cuma butuh setetes untuk menyejukkan lidahnya. Itu menunjukkan keterpisahan seseorang dengan Allah sebagai sumber kehidupan, itu penderitaan. Waduh Bapak Ibu, jangan berpikir kita mati, kita meninggal selesai, aman. Tidak. Kita memiliki kesadaran. Itu mengerikan. Kalau kita menghayati kehadiran Tuhan, kita tidak mudah berbuat dosa. Justru kita akan takut, kita akan hormat. Tidak ada pikiran kita yang tidak sesuai dengan pikiran Dia. Karena kita mau menjagai perasaan Tuhan. Ayo, hayati kehadiran Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menghayati kehadiran Tuhan, percaya engkau mudah berbuat dosa. Engkau akan mudah berbuat dosa. Justru kita menghayati kehadiran Tuhan, bahwa Dia pribadi yang hidup, yang nyata, yang real, yang kita rasakan, kita akan takut sama Dia. Sehingga kita tidak sembarangan melakukan sesuatu yang jahat di mata Dia. Ini adalah poin yang pertama. Kalau kita menghayati kehadiran Tuhan, kita tidak mudah berbuat dosa. Langkah yang kedua, orang yang menghayati kehadiran Tuhan akan terbangun. Dia tidak takut terhadap apapun. Orang yang menghayati kehadiran Allah, wah, dia orang yang paling bahagia. Dia nggak takut dengan apapun. Masalah apapun, persoalan apapun, dia tidak pernah gentar. Sebab dia percaya Allah itu berdaulat. Allah akan menyertai dia sampai kesudahan zaman. Jangan berpikir orang percaya pasti dalam perlindungan Tuhan gak punya masalah. Kita juga pasti punya masalah. Tidak ada manusia yang hidup tidak punya masalah. Coba saya mau kata, Bapak Ibu punya masalah? Oh enggak Pak, berarti bohong. Semua kita punya masalah. Katakan amin. Benar Pak Pendeta, saya punya masalah. Setuju, saya juga punya masalah. Kita semua punya masalah. Kita kaya, kita miskin, kita berkedudukan, kita terhormat, kita pasti punya masalah. Tapi kita percaya Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Ada jamin perlindungan Tuhan. Makanya kita nggak perlu takut.
kita pasti aman dalam perlindungannya. Sama seperti orang tua yang punya anak kecil yang masih 2-3 tahun. Wah, anak kecil ini kalau digendong papanya dia berasa nyaman. Sekalipun ada perampok di sekelilingnya, ada pembunuh di sekelilingnya. Karena dia tidak mengenali, dia tidak mengerti, ketika digendong papanya dia nyaman. Waduh, kalau kita menghayati kehadiran Tuhan Bapak Ibu, kita digendong Tuhan. Sehingga kita nggak perlu takut terhadap apapun. Sebab Alkitab mencatat tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8. Baik oleh pedang, ketelancangan, bahkan maut sekalipun tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Waduh, kalau kita menghayati kehadiran Tuhan, kita nggak perlu takut. Segala persoalan yang kita alami, pasti Tuhan menyediakan jalan keluar. Pasti ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Saya sudah melalui tahun-tahun yang panjang dalam keadaan yang sulit dan seterusnya. Tapi saya nggak mungkin cerita dalam kesempatan ini karena waktunya singkat. Tetapi satu hal yang mau saya saksikan kepada Bapak Ibu. Alami Tuhan itu hidup. Alami Tuhan itu hidup. Dia bisa kita percayai. Dia bisa kita andalkan. Sebab dia hidup. Dia cukup bagi kita. Dia segalanya bagi kita. Mungkin hari ini engkau dalam keadaan yang sulit. Banyak kesulitan, masalah, tidak kunjung selesai. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Hidup suci, hidup kudus, tidak bercacat. Engkau pasti disertai Tuhan. Sehingga engkau tidak perlu takut terhadap apapun. Memang orang yang punya masalah itu tidak enak. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah agar kita bergantung kepada Dia. Mungkin selama ini engkau tidak punya kesempatan bersekutu dengan Tuhan. Mengandalkan kekuatan, mengenangkan relasi, merasa kuat dan seterusnya. Tapi saat ini ketika engkau mendengar firman Tuhan pagi ini, ayo ambil langkah. Tuhan, aku mau berubah. Kita mulai berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang ku ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ada banyak hal kita nggak ngerti. Kenapa harus terjadi? Aku sudah hidup benar. Aku sudah sungguh-sungguh mengikut Engkau. Tapi masalahku tidak kunjung selesai, Tuhan. Percaya. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tuhan sedang memproses engkau. Menjadikan kita pribadi-pribadi yang agung dalam pemandangannya. Jangan kecut dan tahu hati. Terus melangkah. Jangan mundur. Jangan menoleh ke belakang. Seperti lagu ini, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Tapi kita percaya. Dia serta kita. Sampai akhir hayat kita. Waduh, kalau kita menghayati kehadiran Tuhan. Dan kita mempraktekkan dalam hidup ini. Percaya Bapak Ibu diberkati. Ini saya berkhotbah ini dari pengalaman hidup. Dari pengalaman hidup, saya sudah melewati tahun-tahun yang panjang. Bahkan semua jalan tertutup.
Tidak ada jalan sama sekali. Seakan-akan semuanya gelap gulita. Tetapi masih ada Bapa di sorga. Panggil namanya, bangun. Saya kalau berdoa itu tengah malam, kalau mendusin saya berdoa. Pertama kali yang saya ucapkan doa Bapa kami. Saya selalu mengucapkan Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu dan seterusnya. Kemudian saya ikuti terima kasih Tuhan. Hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun ini. Aku bersyukur Tuhan Engkau masih memberi aku hidup. Aku ingin berkenan. Wah, kita bangun relasi dengan Tuhan. Sampai di keadaan sulit Tuhan, sekalipun saya tidak ada yang menolong termasuk Engkau, aku tetap belajar mengasihi Engkau. Kita tidak menaruh curiga. Kita percaya Dia ada di samping kita. Ini namanya orang berjalan dengan iman, bukan lagi dengan penglihatan. Tuhan ingin membawa kita lebih mengenal Dia. Justru lewat masalah ini kita mendapat berkat. Jangan berkat itu diukur dengan uang. Salah, itu berkat panah yang suatu hari tidak kita bawa. Semuanya akan berakhir. Tapi kalau kita memiliki pengalaman berjalan dengan Tuhan, itu harta abadi. Tuhan akan bawa kita kepada pengalaman-pengalaman. Sebab Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Waduh. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ayo kita berjalan terus. Kita berjalan terus, jangan menoleh ke belakang. Dengan kita menghayati kehadiran Tuhan, kita nggak takut terhadap apapun. Buktikan hal itu dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Saya mengasihi Bapak Ibu. Ini bukan teori, buktikan. Allah itu hidup alami. Ini kesempatan kita membangun relasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita menghayati kehadiran Tuhan, maka kita tidak takut dengan namanya kematian. Waduh, Pak Pendeta yang benar, enggak takut dengan kematian. Jujur ya Bapak Ibu, kalau bicara kematian, orang langsung udah parajudis. Udah takut. Udah gentar. Sebab kematian itu adalah momok yang menakutkan. Kalau bisa dihindari. Tetapi jujur faktanya, tidak ada orang yang bisa menghindarkan diri dari kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti terjadi. Tinggal tunggu waktunya. Ibarat nomor antrian itu, kita masing-masing sudah punya nomor antrian. Kita nggak tahu loh nomor antrian kita sekian. Keberapa? Nggak tahu. Begitu kita lahir pun, waduh, kita sudah pegang boarding pass. Begitu kita lahir di rumah sakit, sebenarnya kita udah pegang boarding pass. Kita sudah divonis akan mati suatu hari. Kecuali Kristus datang kembali, kita yang hidup diubah dalam sekejap mata. Kita tidak mengalami kematian seperti yang dialami oleh Henok yang hidup bergaul dengan Allah. Henok itu tidak mengalami kematian loh. Dia diangkat oleh Allah. Karena Allah tidak mengizinkan kematian menyentuh Henok. Karena Henok adalah orang yang menjadi kekasihnya. Waduh, Tuhan itu luar biasa loh. Sebab fakta atau kenyataan tidak bisa dibantah, manusia pasti mati. Benar gak? Tapi nyatanya Henok tidak mati. Musa juga tidak. Elia pun diangkat hidup-hidup. Ada 3 pribadi yang tidak mengalami kematian. Waduh, kita mau belajar dah. Ayo, kalau kita menghayati kehadiran Tuhan ya, kita nggak takut dengan kematian. Saya bacakan satu ayat. Ini Pak Pendeta dari awal khotbah sampai sekarang, saya nggak lihat ya buka Alkitab. Supaya lebih rohani dikit ya kita baca Alkitab.
Ibrani 9 ayat yang ke-27. Padahal apa yang saya sampaikan itu Alkitab. Tapi saya tidak mengutip karena waktu. Kita baca Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Dan sesudah itu dihakimi. Manusia hidup cuma satu kali. Sesudah itu akan dihakimi. Ayo, sadari kita punya kesempatan hidup sekali dan tidak pernah terulang. Oleh sebab itu kita mau menghayati kehadiran Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati kehadiran Tuhan, maka kematian bukan lagi menjadi momok yang menakutkan, tetapi saat yang dinantikan. Sebab kita akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Pada akhirnya itu dia. Sekarang kita mau mati 10 tahun yang lalu. Mati juga judulnya. Masalahnya ketemu Tuhan enggak? Masalahnya ketemu Tuhan enggak? Bapak Ibu, ayo. Ya, kita hayati kehadiran Tuhan. Jangan sampai kita tidak menghayati Tuhan. Kalau orang yang tidak menghayati kehadiran Tuhan, ketika di ujung maut dia akan gentar, dia akan ketakutan. Apalagi orang yang hidup dalam kubangan dosa. Waduh, itu mengerikan. Oleh sebab itu kita berdamai dengan Tuhan. Kita harus hidup kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sehingga kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai rupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mencium keharuman hidup kita. Waduh, ternyata Pak Anton, Bu Ani, Bu Maria, aduh orang-orang yang istimewa. Ya kan? Pak Tanto, Bu Wilia, Pak Petru, Ciponi, dan yang lain-lain yang saya kasih. Kita menjadi keharuman bagi nama Tuhan. Kita persembahkan hidup kita. Tuhan mencium keharuman hidup kita di hadapannya. Ya, ayo kita hayati. Kalau kita menghayati kehadiran Tuhan, maka kita tidak takut dengan kematian. Kematian bukan menjadi momok yang menakutkan, tetapi saat yang menantikan. Saya bukan cuma Peter mengatakan ini. Saya sudah belajar menghayati. Kapan Tuhan mau panggil pun saya sudah siap. Makanya tidak boleh ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang boleh salah dalam hidup kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun berganti tahun, kita berbuat selalu sesuatu yang berkenan. Maka ketika kita menghayati kehadiran Tuhan, kita tidak takut dengan kematian. Justru kita akan, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sungguh kata roh, dia boleh beristirahat dari segala jerih lelahnya. Waduh, kita akan disambut Tuhan dan masuk dalam kerajaannya. Bahkan Tuhan Yesus berjanji dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab apabila aku datang, aku rindu di mana aku berada, kamu pun berada. Waduh, ini pengharapan kita. Pengharapan kita bukan di bumi, tetapi di kerajaan Bapa di sorga. Belum lengkap ayatnya, masih ada. Yohanes, ya, saya baca ya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25. Ayat ini sudah sering kita baca, tetapi saya mau mengingatkan kepada kita. Yohanes 11 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Lihat pengharapan kita. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak perlu takut.
Sama seperti Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia mati. Tersalib karena dosa kesalahan kita. Kemudian dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit di antara orang mati. Setelah dia bangkit 40 hari lamanya dia menyatakan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Ini pengharapan kita. Kita akan bersama Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Ayo kita ungsikan hidup kita, kiblat kita di kerajaan Tuhan. Ayo kita hayati ya kehadiran Tuhan. Mulai pagi ini, bangun pagi kita hayati, di kantor kita hayati, di perjalanan kita hayati, mandi kita hayati, bahkan segala gerak pikiran perasaan kita menghayati Tuhan. Sehingga terbangun sikap rasa hormat kita mencintai Dia lebih dari segalanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah menyampaikan kebenaran-Mu yang kami dengar. Ajar kami menghayati kehadiran-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Berikan kami hati yang takut akan Engkau. Jagai kami Tuhan. Kalau selama ini kami hidup ceroboh, banyak hal yang kami lakukan melukai perasaan-Mu, kami mau berubah. Kami mohon anugerah-Mu, pengampunan-Mu atas kami semua. Tuhan, Engkau jamah setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan anak-anak-Mu orang-orang yang berkenan. Tahirkan mereka dalam kesucian, dalam kebenaran. Dan ampunilah dosa kesalahan mereka. Biar hari ini menjadi momentum kami mau berjanji. Kami mau menghayati kehadiran-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, juga kami akan mengembalikan persembahan yang Tuhan berikan kepada kami berkat. Tuhan berkatilah agar setiap persembahan yang kami berikan berguna bagi pekerjaan-Mu. Jadikan ini alat bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Mari kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah segala berkat. Kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kembali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan-Nya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.